Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 166. Lubang pohon itu penuh dengan anggur. Cairan itu berkilau dan tembus pandang seperti ember, dan seolah-olah mengalir, memancarkan aroma memabukkan. Si kecil penuh kebahagiaan saat dia bergoyang-goyang karena pusing. Matanya yang besar menyipit sampai menjadi bulan sabit, ini benar-benar kejutan yang mengejutkan. Ini bukan anggur biasa, melainkan yang terbentuk secara bertahap dari berbagai jenis obat spiritual. Itu tak ternilai harganya, dan jika bahkan satu cangkir pun keluar ke publik, banyak orang akan segera mematahkan kepala mereka karena memperebutkan ini. Lubang pohon ini bahkan memiliki persik abadi berwarna perak yang difermentasi di dalamnya. Itu membuat orang merasa terkejut hanya dengan melihatnya, karena ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli dari sekte yang tangguh akan menginginkannya. Si kecil minum seteguk kecil. Semua jenis wewangian meluap, membuat wajah kecilnya memerah. Dia hampir kehilangan kesadaran karena benar-benar mabuk. Cahaya warna-warni menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, dan hanya cahaya suci paling murni yang masuk dan keluar dari tubuhnya. Cepat kumpulkan, jika tidak maka tidak akan baik jika terjadi sesuatu yang bermasalah. Tubuhnya kuat, memungkinkan dia untuk dengan cepat memperbaiki seteguk kecil anggur setan kecil ini. Dia dengan cepat menjadi sadar dan menggunakan pedang yang patah untuk mengukir sumbat kayu. Menyegel anggur bersoda lagi, dia menggunakan kedua tangannya untuk menarik seluruh pohon sebelum menempatkannya di dalam kantong surga dan bumi. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Sekarang setelah mereka mendapatkan anggur setan kecil ini, tidak ada yang perlu disesali bahkan jika mereka tidak mendapatkan pohon persik abadi. Dari belakang, air liur burung merah besar berdeguk. Ini seperti mimpi. Itu adalah anggur yang dibuat sepenuhnya dari obat-obatan spiritual, dan benar-benar ditemukan oleh mereka seperti ini. Itu benar-benar ingin melompat sekarang. Singa berkepala 9, Rainbow Luan, Flame Crow dan lainnya semua tercengang. Sekarang cairan berharga semacam ini muncul, berapa banyak orang yang bisa menikmati hal seperti itu? Orang-orang tua yang menakutkan itu akan senang hanya minum satu cangkir. Mereka akan bahagia seperti anak-anak dan menganggapnya sebagai kehormatan penuh. Bahkan Huo Ling-er menjadi tercengang. Sebagai putri kaisar manusia, dia pasti berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia minum anggur setan kecil sebelumnya, tetapi lubang pohon dan karakteristik semacam ini membuatnya menjadi anggur setan kecil yang benar-benar mengejutkan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Adapun orang-orang tua yang dibatasi di sebelahnya, mereka sudah lama menjadi gila. Dibanjiri emosi, Huo Ling-er benar-benar ingin memukul dirinya sendiri beberapa kali karena dia merasa ini adalah mimpi. Abu-abu kecil, apakah ada anggur ilahi lagi? Mata si kecil bersinar. Daripada berjuang untuk hidup kita di depan danau spiritual, lebih baik kita mencari beberapa barang milik monyet ini. Mata besar dewa muda itu menyerupai permata hitam. Itu sangat pintar dan cerdas karena dengan hati-hati mencari dengan hidungnya bergerak. Di dalam pegunungan, bos monyet ilahi tidak menyadari apa yang telah terjadi. Si kecil bisa mengumpulkan apa saja di dalam kantong surga dan buminya. Itu menutup bau mereka, jadi tidak ada orang di luar yang memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di sini. Raja Kera Dewa bertarung sendirian melawan sekelompok raja, dan pertempuran besar terjadi. Bulu emas terdengar dengan suara kengkiang, benar-benar membuat suara metalik. Itu tahan terhadap pedang atau tombak saat menyerang semua orang, tidak takut api atau air. Peng besar emas, merak pelangi, Black Hole, Mang Ox, pohon kuno Iron Blood dan kelompok ahli lainnya meluncurkan serangan mereka bersama.
artefak berharga terbang kemana-mana dan simbol menutupi langit. Mereka memindahkan gunung dan menggeser lautan dengan kekuatan ilahi yang mengguncang dunia, namun itu masih belum cukup untuk menaklukkan monyet itu. Semuanya, jangan menghemat kekuatanmu lagi. Jika monyet ganas ini tidak mati, tidak ada hari-hari kita di masa depan yang akan menyenangkan. Binatang bertanduk itu berteriak. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan pertumbuhan tulang seperti landak terus-menerus ditembakkan. Dengan raungannya yang keras, makhluk-makhluk lain mulai mengungkapkan teknik berharga mereka yang paling kuat satu demi satu. Monyet surgawi itu seperti gunung besar yang menekan kepala mereka. Jika mereka tidak bisa menggulingkannya, maka mereka akan dibunuh cepat atau lambat. Di dalam kelompok, Peng Agung Emas berani dan kuat, dan itu adalah satu-satunya yang mampu melawan monyet ilahi secara fisik. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dan menabrak ke bawah seperti matahari. Keduanya sangat terguncang, dan seperti dua gunung berapi emas yang meletus. Yang lain juga menggunakan teknik berharga mereka yang paling kuat saat mereka bergegas maju bersama untuk melawan monyet ilahi yang menakutkan itu. Di dalam tanah murni, 4 pohon persik abadi di tepi danau spiritual berkedip-kedip dengan cahaya perak. Mereka cemerlang dan mempesona, dan buahnya putih keperakan. Sambil memancarkan aroma manis, pancaran kilat mengelilingi mereka, menciptakan penampilan yang agak mengejutkan. Sekelompok monyet melindungi daerah itu. Mereka saat ini bertarung sengit dengan makhluk berdarah murni. Zhu Jiang menjadi gila. Itu memiliki wajah manusia dan tubuh berbentuk macan tutul yang ditutupi sisik hitam. Ekornya kokoh dan kuat seperti naga banjir hitam, dan benar-benar bisa menghancurkan gunung dan sungai. Itu dicambuk dengan suara honglong. Peu. Meskipun beberapa monyet emas itu tangguh, mereka masih dipukuli sampai mereka mulai batuk seteguk darah. 2 dari mereka patah tulang dan tendonnya patah, dan setelah terbang keluar, mereka tidak lagi bergerak. Kamu ingin mati? Setelah melihat ini, tubuh pemimpin kera dewa bersinar. Itu melompat ke udara, berubah menjadi seberkas kilat emas saat menerkam dengan mematikan. Ranah kultivasinya dalam dan mendalam, cukup kuat untuk menekan para penyusup. Zhu Jian berteriak. Lingkaran cahaya yang menyala-nyala melayang di atas kepalanya, dan sebuah artefak berharga terbungkus di dalamnya. Itu memancarkan aura abadi saat ditekan ke depan. Di sisi lain, naga bertanduk itu sangat berani dan garang. Itu merobek beberapa monyet emas, tetapi terluka parah oleh salah satu bos. Sebuah cakar emas jatuh, hampir mematahkan salah satu persendiannya. Monyet, aku telah menahanmu terlalu lama. Naga bertanduk marah. Sebagai keturunan binatang buas archaik, ia memiliki kebanggaan tersendiri. Meskipun masih muda, itu tidak membiarkan dirinya dikalahkan. Itu membuka mulutnya, menyemburkan jaring besar. Permukaannya dihiasi dengan banyak bintang, membuatnya cemerlang dan mempesona. Ini adalah artefak berharga dengan sisik naga bertanduk berdarah murni yang disempurnakan di atas tenden binatang purba. Bos monyet dewa mencoba menghindar, tetapi gagal. Setelah dikumpulkan di dalam, ia segera mengeluarkan lolongan keras. Meskipun alam kultivasinya dalam, ia tidak bisa bertahan melawan sisik naga yang tajam, jadi seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan darah. Merusak! Itu meraung keras saat berjuang melawan artefak berharga. Mulutnya penuh dengan gigi seputih salju yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dengan suara pew, kera dewa akhirnya melepaskan diri. Namun, sebagian tubuhnya disempurnakan, membuatnya terluka parah. Itu kehilangan banyak kekuatan pertempurannya, dan ketika diserang oleh naga bertanduk lagi, darah memercik tinggi ke udara. Makhluk berdarah murni umumnya agak pasif karena mereka masih muda. Ini adalah pertama kalinya mereka membunuh bos kera surgawi yang begitu kuat,
dan itu segera memiliki sedikit efek intimidasi pada mereka. Weng. Bifang bergerak, juga mengeluarkan artefak berharganya untuk melawan kelompok kera dewa. Meskipun banyak dari bulunya jatuh dalam pertempuran dan memiliki noda darah di tubuhnya, pupilnya masih bersinar. Itu bahkan bergegas menuju pohon persik abadi berwarna perak beberapa kali. Suara Ci terdengar. Itu mematuk daun perak, langsung menelannya ke dalam mulutnya. Ini membuat semua orang merasa terkejut, ini terlalu biadab. Apakah itu mencoba untuk melahap semuanya dan menghancurkan pohon persik abadi atau memindahkan obat-obatan ilahi kecil? Weng. Kupu-kupu retak iblis mengepakkan sayapnya, melepaskan sinar cahaya ilahi. Itu memblokir Bifang, tidak membiarkannya menghancurkan obat-obatan ilahi kecil. Jelas bahwa ia ingin membawa pergi pohon-pohon yang berharga. Suara Honglong terdengar. Seorang pemuda pemberani dan cantik muncul, dan monyet-monyet itu dipaksa mundur. Dia berjalan menuju 4 batang obat ilahi kecil itu, bermata dua dan membawa aura yang menakjubkan. Dia seperti naga atau harimau saat dia bergerak. Kemegahan cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dengan rambut hitamnya melayang di belakangnya, dia seperti dewa yang turun ke dunia ini. Shi pindah juga. Dia melepaskan teknik berharga yang kuat, memaksa kembali lebih dari 10 monyet. Dia bergegas maju untuk membunuh, ingin merebut benda-benda perak yang berkedip-kedip itu. Ketika salah satu bos monyet ilahi melihat ini, ia segera bergegas. Dengan raungan, itu mencoba untuk memblokirnya, dan bahkan mengeluarkan artefak berharga yang kuat untuk menekannya secara membunuh. Itu adalah bongkahan logam suci yang beredar dengan cahaya gelap, dan menabrak ke arah pemuda itu. Melihat ini, Shi tidak panik. Simbol terjalin di dalam pupilnya, dan dengan suara Hong, dia tiba-tiba membekukan ruang di sini. Artefak berharga itu sesaat tidak bergerak. Mengambil keuntungan dari ini, dia bergegas maju dengan cepat. Bos melayang ke udara dan secara pribadi mengambil tanggung jawab untuk membunuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya, melepaskan teknik yang berharga. Hong! Tidak ada yang tahu jenis artefak berharga apa yang Shi keluarkan. Itu meretas teknik berharga bos monyet, segera membubarkannya. Segera setelah itu menembus ke dada monyet. Pada saat ini, monyet ilahi yang kuat mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya meledak dan darah berserakan di mana-mana. Sungguh pemuda manusia yang kuat. Semua orang menjadi kaget dan tidak lagi berani meremehkan statusnya sebagai manusia. Mereka semua dengan hati-hati mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. 2 bos monyet ilahi melompat keluar dari dekatnya dan bergegas menuju Shi dengan niat membunuh. Ranah kultivasi mereka tinggi dan keduanya memiliki kekuatan yang menakutkan. Pertarungan mencapai klimaksnya, dan terlepas dari apakah itu raja di pegunungan atau burung ilahi dan keturunan binatang buas archaik dari pohon persik abadi, mereka semua bertarung dengan sengit. Itu sampai pada kesimpulan. Si kecil mencari di dalam hutan tua sementara hidung serigala kecil terus mengendus. Akhirnya, ia melebarkan matanya dan berlari menuju pohon kuno, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggaruk bagian tanah. Kali ini, ia tidak lagi berani langsung mencakar batang pohon dan dikirim terbang. Sebaliknya, itu menarik ujung celana pria kecil itu, menunjukkan padanya untuk bergerak cepat. Ah! Benar-benar ada lebih banyak. Si kecil terkejut. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melihat ke atas, ini benar-benar agak tidak biasa. Benar saja, ketika dia menggunakan pedang yang patah untuk menebas ke depan, simbol-simbol mulai kabur dengan berantakan. Setelah dihancurkan, dia dengan lembut mengetuk batangnya, dan ada suara hampa. Dia dengan lembut membuka lubang kecil dan melihat ke dalam. Anggur itu berkilau dan tembus cahaya, bergelombang dengan cahaya warna-warni. Selain itu, beberapa obat roh masih bertahan,
belum sepenuhnya disempurnakan. Ini anggur baru, dan masih belum sepenuhnya diseduh. Si kecil terlalu senang. Dia melihat 2 persik abadi perak di dalamnya serta banyak jenis obat spiritual lainnya. Itu benar-benar seperti yang mereka prediksi, ini benar-benar tak ternilai harganya. Dia mempercepat orang-orang yang dibatasi itu. Setelah itu, seluruh pohon purba dicabut dan dikumpulkan ke dalam kantong langit dan bumi. Ini luar biasa. Harus ada cukup minuman di dalam 2 lubang pohon. Saya perlu membawa kembali beberapa untuk kakek kepala, Paman Linhu, Paman Fei Jiao, dan yang lainnya untuk dicoba. Mereka pasti akan sangat menyukainya. Matanya yang besar menyipit sampai seperti bulan sabit. Dia ingin membiarkan penduduk desa mencicipi anggur ilahi ini, karena itu akan memiliki efek yang sangat besar pada tubuh mereka. Stone Village juga akan memfermentasi sedikit anggur, tetapi itu akan selalu menjadi anggur mentah dengan kualitas terendah. Meskipun seperti ini, orang-orang kuat di desa masih akan menikmatinya perlahan seolah-olah itu adalah sejenis ramuan keabadian. Setelah itu, serigala kecil itu tidak hanya mengendus-endus dengan hidungnya, bahkan si kecil pun melakukan pekerjaan. Dia mengetuk sesuatu di mana-mana, dan selama simbol muncul, dia akan segera mulai menggali. Meskipun simbol muncul di beberapa lubang pohon lagi, tidak ada anggur. Mereka mungkin mengandung anggur di dalamnya bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka telah dibersihkan oleh sekelompok kera surgawi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengumpulkan anggur dari 2 lubang pohon. Jika salah satu lubang pohon ini dilepaskan ke dunia luar, pasti akan menimbulkan badai, semua orang akan memperebutkannya. Si kecil bergerak cepat. Selusin jamur Lioness Mane semuanya diambil olehnya di dalam hutan kuno ini. Mereka berkilau dan mengeluarkan aroma langka, semuanya adalah obat spiritual yang tidak biasa. Bahan terbaik untuk ayam kecil yang direbus dengan jamur sudah selesai. Dia merasa sangat bahagia di dalam. Si kecil menyingkirkan jaring langit dan bumi dan bersama dengan serigala kecil, dia memutuskan untuk kembali ke selimut ilahi. Lagi pula, area ini terlalu berbahaya, dan jika sekelompok monyet memperhatikan apa yang dia lakukan, mereka akan meninggalkan semua musuh dan fokus padanya. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Tidak ada yang perlu disesali bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan pohon persik abadi, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku akan membuat Golden Winged Peng direbus dengan Lioness Mane sebentar lagi. Setelah itu, aku akan minum anggur setan kecil. Dia merasa senang hanya dengan memikirkannya, dan sekarang, mulutnya sudah penuh dengan air liur. Saya kemudian akan memanggang domba emas, menggoreng beberapa keturunan archaik, dan pada akhirnya memasak sup tulang harimau dengan lambat. Si pecinta makanan kecil menyeka air liurnya dan dengan agak tidak sabar mulai meninggalkan tempat ini. Kali ini, panennya sangat luar biasa. Anggur setan kecil yang dibentuk secara bertahap dari lebih dari 10 obat spiritual yang berbeda tidak hanya memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran kembali yang lengkap, tetapi bahkan memiliki semua jenis efek obat. Itu bisa menyembuhkan semua jenis penyakit dan menyingkirkan semua jenis penyakit menakutkan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa meskipun persik abadi perak tidak jauh dari menjadi obat-obatan ilahi, mereka masih bukan obat-obatan ilahi. Kalau tidak, anggur setan kecil ini akan lebih berharga, dan kelangkaannya akan sangat sulit diukur. Karena ada pohon persik abadi di sini, jika saya tidak menggali satu selama kekacauan, apakah saya akan disambar petir? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.